nama saya Catherine Sheni Redivanti, NIM 1197060. Perkenalkan, nama saya Reflina Anastasia dari Prodi Teknik Sistem Energi NIM 119340018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dari Prodi Teknik Elektro NIM 119130084. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Effendi, Program Studi Teknik Pertambangan NIM 119370070. Perkenalkan, nama saya Wasjuna Yonggi dari Teknik Elektro NIM 191300083. Nama saya Lulu Musabikoh, NIM 1193139. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Lutfiansyah, NIM 119320032 dari Prodi Teknik Fisika. Perkenalkan, nama saya Setrina Octavio Tagalung, NIM 119110042, Prodi Fisika. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang GPS atau Global Positioning System. GPS atau Global Positioning System merupakan sistem untuk menentukan letak permukaan bumi dengan bantuan sinyal satelit. Pada awal perkembangannya, GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan umum militer baik darat maupun udara. Di tahun 1957, para ilmuwan MIT atau Massachusetts Institute of Technology menemukan sinyal frekuensi radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Suaranya sama seperti klakson mobil yang sedang melaju. Pada tahun 1970, GPS kemudian dirancang oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan menghasilkan gagasan bahwa satelit dapat dilacak dari darat dengan mengukur sinyal radio yang mereka pancarkan dan juga sebaliknya. Lokasi penerima di darat dapat dilacak berdasarkan jarak dari satelit. Dari situlah muncul ide untuk menciptakan sistem navigasi berbasis sinyal satelit yang biasa disebut GPS. Di tahun 1974, GPS pertama diluncurkan di Amerika, disusul oleh beberapa satelit-satelit di tahun berikutnya. Semua satelit diluncurkan ke angkasa membentuk konstelasi yang menjangkau segala penjuru. Kemudian di tahun 1994, para ilmuwan mengumumkan bahwa GPS dapat beroperasi sepenuhnya. Salah satu ilmuwan MIT atau Massachusetts Institute of Technology yang berpengaruh dalam penemuan GPS adalah Ivan Getting. Ivan Getting memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Alhasil, dia mengusulkan rancangan sistem GPS dan pemerintah Amerika Serikat bersedia membiayai untuk membangun sistem GPS. Ilmuwan aeroskop mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak dalam sistem 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep penting bagi teknologi GPS. Pada tahun 1999, perusahaan ponsel Benofone mengeluarkan ponsel dengan layanan GPS. Kini, teknologi GPS dapat digunakan semua orang yang memiliki koneksi internet dan smartphone. GPS pada masa kini dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, seperti membantu arah navigasi kita ke tempat asing, lalu dapat digunakan untuk ojek online, dan dapat melacak kendaraan dan lain-lain. Berdasarkan uraian di atas, didapatkan 3 rumusan masalah, yaitu dapat menjelaskan desain alat GPS serta rumus dan perhitungannya. Yang kedua, dapat menjelaskan keunikan alat GPS, dan yang ketiga dapat menjelaskan kelemahan alat GPS. Teori relativitas khusus merupakan hasil pemikiran dari Albert Einstein yang merevisi pandangan fisika terhadap gravitasi. Melalui teori relativitas, cahaya dan gravitasi dapat dipahami dan dapat diperkirakan bagaimana keduanya berperilaku di alam semesta. Sampai sejauh ini, hukum teori relativitas khusus merupakan hukum yang bersifat universal. Albert Einstein mengeluarkan 2 postulat. Postulat pertamanya adalah postulat relativitas yang berbunyi hukum-hukum fisika berlaku sama untuk setiap pengamat yang berada di dalam kerangka acuan yang inersial. Galileo menyampaikan bahwa yang berlaku sama adalah hukum-hukum mekanikanya, namun menurut Einstein yang berlaku sama adalah hukum-hukum fisikanya. Postulat yang kedua adalah postulat kelajuan cahaya
yang berbunyi laju cahaya dalam vakum adalah c dalam segala arah dan dalam semua kerangka yang inersial. Teori relativitas khusus memiliki konsekuensi yang mendalam, seperti kecepatan relatif, kontraksi panjang, dilatasis waktu, massa relativistik, energi kinetik relativistik, energi relativistik total, momentum relativistik, serta efek Doppler relativistik. Dari beberapa konsekuensi yang telah disebutkan di atas, konsekuensi yang sangat terlihat dari postulat Einstein ini adalah jam bergerak lambat atau dilatasis waktu. Einstein menyimpulkan bahwa cahaya memiliki kecepatan yang sangat konstan, akan tetapi pernyataan Einstein tersebut terdapat sebuah kontroversi, sebab apabila cahaya dianggap konstan, maka ruang dan waktu tidak akan bersifat mutlak. Contoh dari konsekuensi pada kasus kecepatan relatif adalah jika ada sebuah pesawat dengan kecepatan 99,99% kecepatan cahaya, maka para pengamat di luar pesawat tersebut akan melihat bahwasannya pesawat tersebut terlihat kecil sekali. Sementara bagi para pengamat yang berada di dalam pesawat tersebut, pesawat akan terlihat seukuran normal. Pada kasus lainnya, yaitu pada kasus dilatasi waktu, apabila sepasang anak kembar dipisahkan, salah satunya menggunakan pesawat luar angkasa dan kembali lagi ke bumi, sedangkan seorang lainnya tetap tinggal di bumi, maka salah seorang yang pergi dari bumi menggunakan pesawat luar angkasa lalu kembali lagi ke bumi, orang tersebut akan lebih mudah daripada seorang lainnya yang hanya tinggal di bumi. Hal tersebut merupakan salah satu bukti dari teori relativitas yang dapat membuat waktu melambat pada suatu objek yang bergerak semakin cepat. Hal ini membuat sebuah hubungan antara massa dan kecepatan yang kemudian ditampilkan dalam sebuah persamaan yang sangat terkenal oleh Einstein, yaitu E sama dengan mc². Positioning system atau bisa disebut dengan GPS merupakan sistem navigasi yang digunakan sebagai alat ukur jarak tempuh gelombang elektromagnetik dari satelit menuju ke receivernya. GPS ini merupakan alat navigasi yang terdiri atas 3 komponen, yaitu komponen pertama yaitu ground segment, komponen kedua yaitu space segment, dan komponen yang terakhir yaitu user segment. Posisi yang biasanya didapat dari pengamatan yang dilakukan oleh GPS mengacu kepada suatu datum global, GS84. Sebenarnya, setiap penentuan posisi pada permukaan bumi selalu menghasilkan titik koordinat pada suatu sistem datum. Hal ini dikarenakan sistem datum tersebut dipengaruhi oleh skalarnya, yang dimana kerangka lokal bumi masuk dalam konteks teori relativitas. Secara garis besar, kerja Global Positioning System atau GPS sangat dipengaruhi oleh 3 segmen. Segmen tersebut adalah segmen angkasa, terdiri dari 24 satelit yang selama 24 jam mengelilingi bumi sebanyak 2 kali. Segmen tersebut memiliki fungsi untuk mengirimkan sinyal ke pengguna di bumi atau receiver. Setelah itu, segmen kontrol. Segmen kontrol ini adalah segmen pengontrol yang terdiri dari 12 stasiun yang tersebar di permukaan bumi. Yang terakhir adalah segmen pemakai. Sesuai dengan namanya, pemakai ini adalah memiliki fungsi sebagai penerima sinyal yang sudah dipancarkan oleh sebuah satelit serta akan menampilkan nilai sebagai penentu posisi penerima atau pemakai saat mengakses data. GPS sendiri menentukan posisi receiver dengan metode triliterasi. Dari 4 satelit yang selalu dapat terlihat di titik manapun di bagian bumi pada setiap saat, triliterasi adalah metode untuk menentukan koordinat spasial, sebuah titik yang tidak diketahui informasi jarak antara titik tersebut dengan minimal 3 koordinat. Setiap satelit GPS mentransmisikan sinyal yang terdapat informasi mengenai posisi satelit tersebut, waktu dan kondisi sistem. Secara umum, selanjutnya receiver akan menggunakan sinyal tersebut untuk menghitung jarak. Di percobaan, teori relativitas dibagi menjadi 2, yaitu relativitas khusus dan relativitas umum. Keduanya merupakan teori dasar yang dikembangkan melalui metode analisis dan percobaan. Menurut Einstein, teori relativitas khusus mendefinisikan tentang kecepatan cahaya yang bersifat konstan, sedangkan teori relativitas umum membahas tentang gravitasi sebagai efek dari kelengkungan. Namun, Einstein belum sepenuhnya memahami hubungan ruang dan waktu pada saat teori ini dikemukakan.
Cara kerja Global Positioning System atau GPS berdasarkan dengan teori relativitas. Penentuan posisi GPS berdasarkan dengan receiver dengan minimal menggunakan 4 satelit yang dapat dilihat di titik manapun di muka bumi dan pada waktu kapanpun. Trilaterasi merupakan metode penentuan koordinat spasial sebuah titik yang tidak diketahui, namun berdasarkan informasi jarak antara titik tersebut dengan minimal 3 buah koordinat. Dengan itu, receiver dapat menggunakan sinyal tersebut untuk menghitung jarak antara satelit transmisi dengan cara mengalihkan waktu yang ditempuh sinyal tersebut dengan kecepatan yang ditempuh sinyal tersebut. Dengan cara itu, receiver dapat menentukan posisinya dengan cukup akurat dan cepat. Untuk mencapai tingkat akurasi yang tinggi, GPS harus menggunakan informasi yang sangat tepat dan juga dalam penanda waktu yang sangat presisi. Upaya membuat sistem GPS menjadi presisi adalah mengatur frekuensi detak jam atom yang diperlambat sebelum satelit diluncurkan. Sehingga setelah berada di orbit, jam atom ini akan berdetak selaras dengan jam yang ada di bumi. Upaya lain termasuk ke dalam sinkronisasi GPS dan upaya koreksi lainnya dapat dilakukan di stasiun kontrol. Meskipun satelit tidak bisa mengikuti kecepatan cahaya, namun satelit sangat cepat dalam teknologi manusia yang diciptakan untuk memberikan sinyal untuk stasiun di bumi. Hal ini menyebabkan terjadinya dilatasi waktu relativistik pada jam sekitar 4 mikrodetik setiap harinya. Ditambah dengan efek gravitasi menjadi sekitar 7 mikrodetik atau 7000 nanodetik. Waktu di daerah dengan medan gravitasi yang besar akan menjadi lebih lambat bergerak dibandingkan dengan waktu di daerah yang mempunyai medan gravitasi yang lebih kecil. Tanpa peranan teori relativitas khusus dan umum, maka kemungkinan besar GPS tidak akan dapat digunakan. Kesimpulan dari RBL Fisika mengenai GPS ini adalah GPS adalah alat yang menerapkan konsep relativitas untuk mengetahui jarak antara receiver ke satelit, yaitu dengan menghitung cepat rambat gelombang elektromagnetik dikali dengan selisih waktu antara receiver ke satelit. Pada persamaan, teori relativitas khusus menjelaskan bahwa waktu bergerak lebih lambat pada satelit GPS dengan nilai yang bergantung pada kecepatan relatif satelit. Hal itulah yang dilihat pengamat di bumi. Sedangkan pada persamaan teori relativitas umum, waktu satelit bergerak lebih cepat dibandingkan waktu di bumi. Kelebihan dari GPS, jika dibandingkan dengan kompas atau peta konvensional, penggunaan GPS lebih mudah dalam menemukan suatu lokasi karena informasi yang diberikan lebih rinci. GPS juga dapat memudahkan pekerjaan dalam berbagai bidang seperti pada bidang militer untuk menemukan suatu lokasi target ataupun mencari lokasi bom. Dan untuk kelemahan dari GPS yaitu pada pemberian informasi suatu lokasi oleh GPS yang selamanya tidak akurat. Hal ini dikarenakan pada satelit GPS di mana terjadi penundaan pemancaran sinyal oleh satelit dan perubahan posisi pada satelit. Pengaruh kondisi atmosfer dapat juga menyebabkan perubahan kecepatan sinyal GPS. Selain itu, faktor lokasi atau tempat seseorang dalam menggunakan GPS dapat mempengaruhi kualitas sinyal. Misalnya pada saat seseorang berada di hutan, maka akan sulit mendapatkan sinyal dan sinyal yang diterima pun sedikit.